tuh yang ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan salam bagi seluruh penghuni yang hadir malam ini, baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Oke, selamat malam guys, selamat datang kembali ke podcast Om Serius, di mana kalian bisa bebas menceritakan ataupun mendengarkan cerita-cerita horor, seram dan misterius. Oh ya, by the way ini kali ini gue pakai masker jadi bawaannya maaf. Oke, di kesempatan kali ini sayangnya gue nggak lagi sama Om Erok nih. Gue kebetulan lagi jalan-jalan dan mampir di kantor temen gue. Kebetulan dia juga punya cerita, jadi sekalian deh pengen gue tanya-tanya dia punya cerita apa, ceritanya bagaimana, dan syukur-syukur sih bukan cuma satu cerita ya guys. Oke, langsung aja deh, nggak usah pakai lama-lama ya. Selamat malam Kang Andri. Oke, selamat malam. Perkenalkan, salam dulu ya. Oh iya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, perkenalkan saya Andri ya, Andri Lesmana. Dan kebetulan nih saya YouTuber nih. Bukan main guys. Walaupun subscribernya dikit. Gak apa-apa, sama-sama, kita sama-sama mencari subscriber, follower kita. Oke, saya Andri Lesmana ya. Saya asli orang Bandung, tapi sekarang saya tinggal di Jakarta. Iya, karena kerjaan saya di Jakarta sekarang. Namanya nyari rezeki ya. Betul. Terus mana aja mah. untuk ini nih para pendengar Om Serius, jangan lupa subscribe channel betul, saya ya. Betul. Andri Lesmana. Itu nama YouTube channel saya. YouTube ya, YouTube jangan diplesetin. Oh. YouTube. Kalau plesetin jadi apa? Jangan jorok, jangan. Konten dewasa ya. Oke, jangan lupa subscribe, dan dia juga punya Instagram guys. Jadi jangan lupa follow dia juga ya. Di mana Kang follow-nya? Oh, kalau untuk Instagram saya sama ya kayak YouTube saya, Andri Lesmana 168. Oke. Ada arti nggak tuh Kang 168? Ada artinya. Apa itu? Artinya itu kebetulan saya lupa. Tapi ada artinya. Oh, ada artinya. Cuman saya lupa. Oke. Harap maklum guys. Untuk para penggemarnya Kang Andri, subscribernya Kang Andri, perkenalkan nama saya. Saya kebetulan iseng bikin podcast. Jadi kalau misalkan kalian pengen dengar cerita-cerita horor tapi dengan gaya berbeda ya, sentuhan berbeda, dalam artian horornya nggak horor. Nah, gimana tuh horor nggak horor? Horor nggak horor? Nah, bisa mungkin cari di Spotify, atau mungkin kalian langganan juga di platform lain kayak model Google Podcast atau Anchor. Kalian bisa cari Om Serius ya. Om Serius di situ kebetulan sih baru mulai sih ya, podcastnya baru 5 ya. Jadi harap maklum kalau misalnya kualitas suara atau apa tuh masih gimana gitu. Tapi ya semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Oke. Doain. Jangan lupa di follow juga. Jangan lupa ya, di sini nih. Nah, ini alamat podcastnya nih. Nih di sini nih. Ada Instagramnya juga ya. Oh iya, ada Instagramnya juga. Nah, sini nih Instagramnya nih. Sini. Di @om_serius. Oh ya, lupa kalau misalnya kalian pengen kirim cerita juga, boleh. Bisa cerita kalian kami bacakan di podcast Om Serius. Bisa kirim via DM juga di Instagram di @omserius, atau bisa via email di bisa kirim via email di Google ya, di omserius@gmail.com. Oke, ditunggu ya kirimannya ya, ceritanya. Siapa tahu di episode mendatang kalian yang akan dibacakan ceritanya. Oke, kita mulai nih Kang Andri. Ya, siap. Oke, ada berapa cerita nih Kang yang mau diceritain Kang? Ada 3 cerita sih. Asik. Ya. Ini guys, 3 cerita deh guys. Oke. Dari orang Bandung. Nih pendukung Bandung. dengerin ya. Iya. Hidup Persib. Oh Viking. Oke.
mungkin bisa langsung aja Kang atau mau ada pesan-pesan lainnya? Langsung aja mungkin ya. Soalnya kalau mau pesan-pesan nggak ada tukang bakso. Oh iya benar tuh. Udah malam. Udah malam Om, nggak bisa pesan-pesan kita. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Kang. Saya nggak akan mengganggu, biar lebih khusyuk. Serius ini ya? Serius kan sesuai dengan nama. Om serius ya. Om serius. Berarti saya udah om ya. Iya. Masa ya tahu kan nggak om. Iya. Oke. Jadi ada 3 cerita nih Om. Oke, siap. Jadi yang pertama itu saya ceritain waktu saya kurang lebih kelas SMP ya, kelas 2 SMP kalau nggak salah. Ya, waktu kelas 2 SMP. Tahun berapa tuh Kang? 2 SMP tahun berapa ya? Saya belum sih. kayaknya 98 mungkin ya. 98. SMP ya saya. Saya lulus 99 saya lulus SMP. Masih muda ya. Malu saya. Lanjut ya. Ya, tahun 98 kelas 2 SMP waktu itu. Oke. Nah, jadi itu kejadiannya di Kampung Ciratun Puntas, Desa Wangunsari, Kabupaten Bandung Barat. Iya. Jadi di Bandung Barat itu. Jadi Bandung itu dibagikan. Kalau orang tahu itu Bandung itu cuma satu ya. Bandung itu ada 3. Kota Bandung, Bandung Barat, sama Kabupaten Bandung. Kalau di Bandung Barat itu terkenalnya apa tuh Kang? Lembang, pariwisata. Jadi Bandung Barat itu yang paling utara kan. Tapi kenapa bukan Bandung Utara Kang? Iya, nah itu Bandung Utara nggak ada. Paling utara tapi disebut Bandung Barat. Aneh kan? Aneh. Nah itu makanya tanya kepada pemerintah kita. Iya. Memang aneh sih kalau pemerintahan. Bandung Barat, terus Bandung Barat, Kota Bandung, sama Kabupaten Bandung. Nah, Kabupaten Bandung tuh Kabupaten Bandung itu yang paling selatan, Soreang, Kawah Putih. Kenapa nggak dibilang Bandung Selatan itu, makanya pemerintahan kita itu yang itu tanya sama pemerintah. Bukan saya, pejabatnya. Salah saya. Iya, saya bukan pejabatnya. Nah, Bandung Barat itu ya termasuk enggak seperti Kota Bandung. Kalau Kota Bandung kan udah kota ya. Nah, kalau saya di Lembangnya, tempatnya di Desa Wangunsari. Nah, dulu itu ya masih cukup banyak pohon kan. Ya masih inilah. Di Lembang kan memang banyak pohon. Iya, memang banyak pohon. Sekarang apalagi dulu, bayangin kan. Nah, sebentar kan saya bayangin kan. Ini mistis tapi ya itu makanya saya bilang ya horor tapi nggak horor. Oke, siap lanjut ya. Nah, jadi di rumah saya tuh Kampung Ciratun Puntas ya. Aduh Kang. Ciratun Puntas. Itu kalau dieja gimana Kang? CIRATEUN Ciratun. PUNTAS Puntas. Oke, siap lanjutlah ya, sulit sih kalau maaf. Jadi Ciratun Puntas Nadi. Dulu itu di rumah saya kejadiannya. Oh, di rumah sendiri? Iya, di rumah saya. Dan waktu itu dulu kamar saya 2 lantai rumah, di atas sama di bawah. Dan di bawah saya itu kamar 2 lantai. Gede banget rumah 2 lantai. Dan di bawah ada 2 kamar, kamar saya sama kamar kakak saya. Kebetulan kamar saya yang paling depan. Yang paling depan, kakak saya paling belakang, di atas kamar orang tua. Oke. Iya. Nah, kalau siang tuh sepi, maksudnya kadang ibu pergi berkebun gitu kan, atau pergi menggosip ke warung tetangga gitu. Ngegosip kan. Siap. Sama ya. Nah, jadi di rumah tuh kadang saya sendirian. Nah, waktu itu Kang, pagi-pagi tiga baris tetangga 3 baris deret samping dari rumah saya, 3 rumah lah rumah saya, tetangga 1, tetangga 2. Nah, tetangga 3 ini ada yang meninggal Kang pagi-pagi. Ya, karena udah sepuh lah, udah nenek ya, udah sepuh meninggal. Tahu kan anak kecil ya kelas 2 SMP lah, ada orang yang meninggal tuh takut, wah takut gitu kan, pagi-pagi itu meninggalnya, wah takut. Cuman saya nggak ikut kuburin Kang, karena kan masih
SMP lah. Jadi saya masih fokus belajar kan. Saya kan ya demi menggapai cita-cita. Oh iya. Oke, lanjut. Belajar. Jadi ya pagi-pagi ada yang meninggal, ya saya takut. Tapi ya udah saya belajar di sekolah. Waktu belajar di sekolah ya kan pulang gimana nih gitu kan. Takut gitu kan ada yang meninggal. Ya padahal mah semua orang juga meninggal ya kan ya. Cuman nggak tahu kenapa tuh waktu kecil saya takut. Kalau sekarang mah sama masih takut juga sih. Cuman nggak setakut dulu gitu. Nah, pas pulang sekolah, biasa pulang sekolah itu jam 1-an. Jam 1 pulang sekolah nyampe rumah. Di rumah itu orang tua saya nggak ada. Ibu saya lagi di rumah yang meninggal itu, bantu-bantu ngelawat sama bantu-bantu di sana nemenin gitu kan. Kakak saya juga nggak ada, kakak saya main kayaknya waktu itu. Saya nggak berani nanya sih main apa. Iya, main lah pokoknya. Keluar. Di rumah sendiri kan jam 1 itu. Saya takut, saya memikirkan tadi pagi ada yang meninggal nih. Tapi ini siang kan? Siang, tapi kan takut. Oh iya. Apalagi malam ya kan. Ini saya cerita siang dulu. Oh ada cerita nanti malam. Siang dulu aja fokusnya kita ya. Siang. Jam 1 tuh. Takut saya. Wah, ini gimana? Karena saking ketakutannya ya udah saya di kamar aja. Nggak kemana-mana, di kamar. Mau keluar kamar tuh takut ya, mungkin kelas 2 SMP ya. Saya penakut dulu orangnya. Dulu. Sekarang masih gitu. Oke. Ya pas di dalam kamar saya tuh sambil mikirin gitu kan, padahal masih siang waktu itu, siang tiduran. Tiba-tiba pas ketiduran kan, jadi niatnya mau tiduran aja gitu, rebahan kan, nggak mau keluar. Tahu-tahu aja ketiduran. Kata saya bingung apa tiduran tapi ketiduran, maksudnya gimana? Ya. Maksudnya posisinya tiduran, tiba-tiba tidur tapi tidurnya itu tidur kayak nggak nyenyak gitu, kayak tidur tapi kita masih dapat merasakan nggak tidur nggak nyenyak gitu kan. Nah di sinilah Kang mulainya Kang 5 menit terlama dalam hidup saya. Aduh, berat ya masalahnya. Iya. Jadi kan tiba-tiba nih pas tiduran gitu kan, kayak tidur sama nggak tidur gitu tuh, tengah-tengah tuh. Di antara lah pokoknya. Di antara, tiba-tiba seperti ada orang yang bernapas di depan muka saya, kan lagi tidur telentang gini nih. Di depan muka saya persis ada orang yang bernapas. Bau nggak? Wah, udah nggak mikir bau nggak aja kan, udah aja langsung buru kuduk tuh udah berdiri. Mau pergi, tangan nggak bisa digerakin, kaki nggak bisa digerakin, jadi tubuh itu kaku kan. Mau teriak nggak bisa teriak. Oh, direp-rep ya? Iya, nggak tahu tuh itu aku, jadi mau teriak nggak bisa teriak. 5 menit ada tuh, dan dia itu terus bernapas di depan muka saya. Dan saya berpikiran, pikiran liar saya, aduh jangan yang meninggal, nenek yang meninggal tetangga saya itu di depan muka saya. Iya. Mau saya buka mata, takut kan, bener gitu kan. Kalau pas saya buka mata ternyata Oke. Ya udah saya, wah badan nggak bisa gerak, udah dengerin aja sih napasnya selama 5 menit Kang. Dan itu posisinya Kang Andri gini tuh. Oh, tangan di bawah. Rentang. Tangan di bawah. Nggak mikirin tangan di mana waktu itu saya. Nggak kan? udah nggak tahu. Berdasarkan pengalaman saya dan cerita-cerita teman-teman saya juga, kalau ketika posisi ketibaan atau dalam ya rep-rep lah orang tahunya itu kan posisi kebanyakan tuh terentang ya, pasti terentang, bukan pasti sih, maksudnya mayoritas lah posisinya terentang, dan either dua tangannya di atas begini nih, atau mungkin ada satu atau mungkin 2 tapi ketekan ketibaan entah guling entah bantal gitu, jadi kayak ngerasa nggak bisa gerak gitu. Mungkin itu fenomena yang kan dikenal juga sama sleep paralysis ya, dalam artian tidur lumpuh lah, jadi nggak bisa gerak gitu. Jadi ya ketika perasaan kita mimpi nih tapi nyata tapi mimpi gitu. Jadi mau gerak tapi cuman di otak doang, tapi nggak bisa ini karena mungkin sarafnya nggak jalan gitu ya lumpuh lah. Karena itu ya itu posisinya, entah ketika begini posisinya
kan ini aliran darah nggak lancar ya, jadi mungkin ke sana cuman nggak balik lagi gitu, jadi mau gerak pun susah gitu kayak orang apa ya. Iya, itu yang pasti saya rasain kayak gitu kan. Berarti itu bukan mistis Kang ya? Bisa mistis bisa enggak, karena kenapa saya bilang ini masih bisa didebatin sih Kang, maksudnya kalau dilihat dari sisi medis ya, dalam artian sains lah, pengetahuan, sampai ketemu istilah tadi sleep paralysis itu ya karena ditentukan dengan kayak tadi posisi tadi tuh, posisinya kita mungkin aliran darah nggak lancar, terus tambah mungkin banyak pikiran atau mungkin lagi trauma atau apa kan tadi Kang Andri bilang kan, aduh tadi ada yang ketakutan itu, jadi mungkin ke bawah ke bunga mimpi gitu, jadi masih bisa ditelaah lebih lanjut lah gitu dalam sisi ilmu pengetahuan. Tapi dikaitkan dengan mistis pun masih bisa nyambung, karena apa? Mayoritas ketika orang ketindihan itu perwujudan atau penampakan yang dilihat ketika dia mimpi itu adalah sesuatu yang biasanya itu yang paling ditakuti sama dia kan. Kayak misalnya mungkin untuk pendengar om serius yang udah dengerin episode pertama itu, saya yang pernah ngalamin kerap-kerap dan posisinya kebetulan saya tentang dan tangan kedua tangan saya di atas, dan jujur saya dulu sedikit takut lah sama yang namanya pocong. Jadi di bunga mimpi itu saya melihat penampakan pocong, pewujudan pocong seserem-seremnya yang saya bisa bayangin gitu. Nah mungkin nyambung juga sama Kang Andri tadi yang bilang, aduh nih tadi pagi tetangga ada yang meninggal nih, nenek-nenek gitu ya kan, jadi tuh kepikiran sama Kang Andri sampai ketika istirahat pun mikirin itu. Nah mungkin seperti itu. Itu 5 menit terlama beneran Kang, lama banget itu 5 menit, serasa 5 menit itu 5 menit. Lama banget berarti kan. Iya. Harapan pun tapi bener-bener aduh lama gitu. Itu ya pas itu ya saya nggak tahu 5 menit tahu kan, nggak lihat jam kan. Tapi perasaan saya itu 5 menit. Keren banget ya. Itu tidur jam berapa ini? Iya. Tahu saya pas ini 5 menit, tapi tiba-tiba napasnya itu pas orang yang napas itu hilang, akhirnya ya udah saya beraniin melek, alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Jadi itu hilang beneran, maksudnya Andri nggak mungkin baca-baca atau apa segala macam. Wah nggak sempat mikir baca-baca kan, saking takutnya, beneran saking takutnya itu udah nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, ya pokoknya bulu kuduk, wah itu 5 menit. Bulu kuduk berdiri, bulu ketek berdiri juga. Waktu itu belum punya bulu ketek kan, masih kelas 2 SMP. Bulu hidung berdiri. Oke. Gitu sih, itu pengalaman saya pertama. Nah malamnya nih Kang. Oh di hari yang sama? Di hari yang sama nih malamnya. Saya tidur sama kakak saya. Sama kakak saya atau kemana ya? Aduh, kemana tuh? Tidur di mana tuh? Pokoknya malamnya saya nggak tidur sendiri aja. Waduh, tuh jadi pertanyaan tuh. Masih kelas 2 SMP kan. Pokoknya karena saking takutnya hari itu. Hari gini mah kelas berapa juga mah. Ya hari gini. Dulu kan hari dulu. Oh beda. Iya dulu ya, bener lupa saya lupa. Sekarang. Aku udah tua, namanya juga om. Ya lanjut ke itu sih. Jadi malamnya ya udah saya nginep di rumah teman kalau nggak salah ya, karena ya saking takutnya daripada siang aja kayak gitu. Tapi kan kalau malam ada orang tua kan? Ya kan beda kamar Kang, masa saya masih tidur sama orang tua. Oh iya benar juga. Orang tua saya kan di lantai 2 di atas gitu. Sorry nih batuk, bukan corona ya. Oh bukan, insya Allah bukan. Bukan. Itu sih yang cerita pertama. Nah lanjut ke kedua tadi. Lanjut. Iya malamnya udah orang nginep di rumah teman. Oh nggak ada cerita apa-apa? Nggak ada, ceritanya nginep di rumah teman. Orang udah takut. Oke. Aduh ini dikerjain nih guys. Oke. Terus ada cerita lagi nih. Aku punya 3 cerita, tadi baru 1 ya. Oh iya. 1. Cerita kedua. Cerita kedua. Ya masa 5 sih?
ini mau dibuat pembukaan lagi biar 3 segmen 3 kali atau mau dilanjutin? Silakan langsung aja. Nggak nambah-nambah nih buat konten-konten biar nggak pusing nambah. Nggak apa-apa. Saya banyak stoknya. Siap. Cerita kedua ada tentang ini saya ada yang nggak ngalamin sendiri yang dialamin sama ibu, dan ada yang saya ngalamin sendiri, ada yang manggil gitu. Nah akan tuh om, saya manggilnya nih om aja ya. Om masa tante. Om maunya cerita mana dulu nih, yang cerita ibu saya waktu dulu? Ibu kamu dulu. Masa ibu saya mau diakui dulu juga? Maaf. Dulu itu saya belum lahir. Waktu itu saya belum lahir. Berarti saya juga belum lahir. Iya. Udah lah kayaknya. Iya. Jadi waktu itu saya belum lahir dan rumah saya itu masih rumah dulu lah. Jadi belum tingkat, jadi kayak masih rumah dulu banget. Ya, belum direnovasi gitu. Jadi di bawah itu kamar hanya ada 2, kamar ibu saya sama kamar kakak saya. Menurut cerita ibu saya ya, karena kan saya belum lahir kan. Nah, kata ibu saya, kan ayah saya kerja dulu itu, ayah saya ngerantau ya, kerja di Jakarta. Jadi di Bandung itu weekend aja atau? Iya, weekend aja pulang gitu ya. Jadi hari biasa itu nggak ada, malam itu nggak ada ayah, jadi ibu di kamar sendirian. Nah kata ibu dulu itu di rumah itu dulu itu ada penunggunya kan, di rumah saya itu yang saya tempatin sekarang. Maksudnya ada penunggunya itu tiap malam itu kadang suka ada yang mindahin kursi. Jadi kan waktu malam ada, kalau malam-malam kursi gerak kan suka kedengeran ya. Jangankan kursi gerak, jam dinding kedengeran karena sepi ya. Iya, jadi krek katanya. Jadi ibu tuh kalau malam-malam suka dengerin kursi gerak sendiri di tengah rumah gitu kan, dipindahin sendiri. Dan yang denger bukan hanya ibu saya kan, yang denger itu tetangganya ibu saya ya, bibi saya kan di kampungnya deketan bibi paman gitu kan, keluarga. Nah, bibi paman encang encing. Iya, babe itu deketan semua. Saya itu satu RT keluarga semua kan. Satu RT semua keluarga satu turunan. Satu kakak nggak tuh? Cuman nggak satu kakak. Jadi kalau ke kampung saya, hajatan di satu rumah itu yang bantuin satu RT. Oh iya, karena keluarga semua. Semua pokoknya satu RT itu keluarga semua. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang mau berbuat jahat masuk ke RT saya, salah di rumah keluarga semua. Iya. Debt collector masuk ke RT saya, salah. Nggak bakalan nemu yang dicari bukan. Enggak. Dari ujung sana sampai ujung sana dari kampung kali kok. Iya. Awas ada mata elang, awas. Keluarga saya nggak ada yang nunggak. Aman. Satu RT aman. Jadi keluarga semua. Kembali ke cerita ya kan. Jadi bibi saya pun katanya dengar kalau di rumah saya ada yang gerak-gerakin kursi kalau malam, seret gitu. Iya. Kalau yang dengar satu orang bisa aja kan halusinasi atau imajinasi gitu kan. Halusinasi, imajinasi, terasi. Mungkin aja kan itu. Cuman ini ada yang dengar juga. Berarti kan ada yang memverifikasi bahwa itu betul. Betul. Kayak gitu. Tinggal ada satu lagi yang menjustifikasi kan. Nah berarti itu di rumah saya itu ada penunggunya, kata ibu saya dulu. Karena kata ibu saya yang dengar bukan hanya saya, bibi aja dengar katanya gitu. Jadi diverifikasi betul lah malam itu ada yang gerak-gerak. Nah yang lebih sering lagi itu kan itu gerakin kursi masih nggak terlalu serem ya bagi ibu saya. Oh ya udahlah gitu kan. Yang lebih serem lagi itu mandi kan. Mandi serem. Iya, tapi mandi yang ada di pikiran saya lah, mandi buka baju terus ngaca. Bukan gitu. Si hantunya itu mandi. Tapi mandinya bukan di kamar mandi kan. Di mana? Di tengah rumah, di depan pintu kamar ibu saya. Gitu kan. Ibu akan melihat atau? Ya nggak berani ngelihat. Jadi gini Kang ceritanya. Jadi kan ibu saya kan malam tuh
dengar ada suara orang bawa ember dari kamar mandi. Kan khas ya suara air gayung dimasukin ke ember. Masih gayung ya dulu ya. Sekarang juga belum shower. Repot kan bawa shower. Ke ember masukin. Nah terus dari ember itu kan kedengeran tuh, oh di kamar mandi ada orang gitu kan. Nah habis itu ada suara lagi dari kamar mandi bawa ember ke depan pintu kamar ibu. Nah si ibu kan tuh bawa ember itu bawa sabun sama sampo nggak kan nggak kelihatan, nggak kedengeran. Kita nggak tahu itu suara ambil sabun kayak gimana, pluk kan kita nggak tahu. Mungkin pas ngambil itu apa looks gift ya mungkin nggak tahu ya nyebut branding ya. Maaf siapa tahu ya, ada yang brandnya ada yang ngubungin gitu. Podcast Om serius masa brandnya sabun ekonomi. Aduh, ya nggak apa-apa sih, nggak nolak rezeki ya. Nggak nolak ya sih. Nah terus ke depan pintu kamar ibu. Habis gitu suara air apa dari ember di kayak orang mandi jebur. Ibu dengerin aja apa itu, pas lihat ke celah-celah pintu. Kan biasanya kan harus kalau air itu mengalir ya, mungkin ngalir ke celah pintu, tapi ibu lihat di bawah celah pintu itu nggak ada apa-apa. Tapi ada bayangan ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Suara aja. Mungkin nyalain TV atau radio mungkin lupa dimatiin. Enggak kayaknya kan. Enggak. Kata ibu. Kalau radio kan pasti. Oh iya lupa itu jam berapa kan? Ya sekitar jam 1-an lah. Oh. Jam 1 malam. Nah mau ibu mau buka pintu nggak berani. Takutnya pas buka pintu tadi wow gitu kan. Nah saya tadi gitu sih kan di rumah saya dulu gitu. Oke. Jadi cuman suara-suara aja, cuman nggak ganggu sampai apa sih namanya menampakkan diri, nggak, cuman suara aja. Suara aja. Ada cerita lain nggak mungkin selain apa tadi suara yang gitu? Ada. Pas saya udah lahir pun saya udah lahir, kata ibu saya udah mendingan, nggak kayak dulu. Cuman teman saya kalau nginep di rumah saya pernah lihat, katanya teman saya malam-malam jam 11 lah pengen ke kamar kecil. Pas lewat kamar kecil katanya ada sekelebat gitu kan. Jadi dia nggak berani lagi nginep di rumah saya. Semenjak itu. Tapi dia nggak ganggu, cuman ngeliat. Iya, cuman nggak ganggu. Oh, dangdutan yuk om gitu. Nggak sampai segitunya. Iya. Gitu sih, jadi teman saya nggak berani nginep lagi di rumah saya. Gitu. Menarik. Iya. Menarik lah. Menarik. Maksudnya tampang kita menarik iya. gitu. Kalau menarik subscribe. Jangan lupa subscribe. Ya. Terus jangan lupa ya nonton di podcastnya Om serius. Ceritanya menarik. Nonton podcast. Oh, dengerin. Di Spotify ya. Spotify. Oh, stop. Salah. Oh Kang, tadi kan bilang ada 2 ceritanya ya, satu tentang Ibu Kang Andri, satu lagi tentang Kang Andri sendiri. Nah ini gantian nih, cerita yang Kang Andri itu gimana? Ini nih cerita terakhir saya nih Kang. Di sini nih kejadiannya Kang. Di sini. Kantor ini nih. Sini. Kalau nyeritain kejadian di sini, diceritain apa enggak ya? Ya semoga nggak apa-apa ya. Tapi di sini kan kejadiannya Kang. Nggak apa-apa lah ya. Bismillah aja ya, nggak apa-apa. Udah malam loh Kang nih Kang. Nggak apa-apa. Jam berapa ini? 8:30. Apa-apa ya. Demi konten ya. Demi konten ya, saya ceritain di tempat ini nih, saya ceritain nih. Khusus. Ya. Jadi kejadiannya ini ya sama sih kemarin jam 9-an lah. Jadi dulu itu kebetulan saya lembur ya. Nggak lembur juga sih karena memang kerja sampai malam sih kadang gitu kan. Nah, sendirian saya di sini Kang. Sendirian di sini. Karena bertiga sih biasanya yang si sore itu bertiga, saya sama teman saya dua orang. Cuman teman saya yang 2 orang tuh lagi di luar. Satu lagi ngepel gitu kan. Karena kantor kita itu menjaga kebersihan.
suka pas ngepel. mau tutup nih. Iya, pas mau tutup. Pakai ngepel. Iya, satu lagi ke atas, karyawan tuh lagi di atas tuh lagi sholat, dia mau sholat isya. Ketelatan sih sholat isya jam 9 sebenarnya. Cuman daripada nggak sholat sama sekali kan. Betul. Daripada nggak sholat ya udah sholat dia masih mending lah. Gitu. Nah, saya sendirian di sini kan. Pas saya sendirian di sini nih persis nih. Di sini? Iya, kayak ada di sini ya. Di sini. Kayak ada yang manggil kan. Gitu. Oke, terus beberapa menit. Sorry, itu Kang Andre tadi lagi ngapain di itu? Sini saya lagi main laptop biasa sini ngerjain laporan. Iya. Bukan main ngerjain laporan kan. Ntar dikiranya saya lagi main. Ngerjain laporan di laptop. Ntar denger sama atasan ya. Iya. Lagi kusuk nih ngerjain laporan. Apa gitu itu. Itu bener-bener sendiri? Sendiri, saya sendirian kan. Merinding Kang, bulu kuduk saya merinding Kang. Karena habis bulu ketek enggak? Enggak. Bulu hidung enggak? Udah dicukur. Oh. Jadi karena apa sih namanya? Beberapa kali yang pertama saya abaikan. Yaudah, biaran jangan saling ganggu lah, saya bilang nih. Kita beda alam gitu kan. Saya masih aja ngerjain. Anehnya lagi Kang, habis dipanggil gini, bau mawar kan, bau bunga di sini, langsung wangi bunga. Saya makin merinding kan, lama kelamaan makin berdiri bulu ketek. Udah dicukur, bau kuduk kan. Nah, terakhir udah beberapa kali lagi. Wah, saya penasaran kan, di belakang bunyinya. Saya tahu persis nih di belakang. Sebelah kiri, sebelah kanan? Sebelah kiri nih. Sebelah kiri. Oke. Nggak apa-apa nih nunjuk. Nggak apa-apa kan. Ya. Kang Andre yang kerja di sini, kita nggak di sini. Saya memberanikan diri kan. Dulu waktu kecil saya takut. Sekarang ya berani lah kan. Wah, saya beraniin. Lihat saya ke pinggir, apa itu yang manggil. Terus saya ke belakang. Pas lihat ke belakang, ternyata pewangi kan. Tuh kan. Oh iya. Pengharum ruangan guys. Tuh. Pernah dikerjain. Pantesan habis. Oh iya. Bau bunga. Ada bau bunga. Bagus nggak bau bangke ya. Pewangi ruangan. Iya. Aduh. Dikerjain guys. Dikirain serius. Aduh. Luar biasa nih Kang Andre nih. Ceritanya udah nih kan? Udah. Oke Kang Andre, thank you nih. Ya. Mau cerita, mau berbagi ya. Sama-sama. Sayang ceritanya cuma 3. Cuman yang apa? Yang bikin kesel sih nomor 3. Saya serius gitu beneran. Soalnya di lokasi kan sekarang kan. Om serius kan ya? Ini iya kan, namanya juga om serius kan. Jadi serius saya. Serius banget malah kan. Tapi ternyata dikerjain. Aduh, Oke, anyway, thank you Kang Andre untuk waktunya, untuk ceritanya. Semoga kalau misalnya ada cerita lagi, jangan lupa share lagi ya. Siap. Kita ya. Oke, demikian sobat Om Serius. Sorry ya, buat yang ketiga tuh anti klimaks ceritanya ya. Kita ngarepin yang lebih serem, lebih gimana, cuman ya dikerjain nih. Oke, anyway, jangan lupa bagi pendengar, jangan lupa untuk follow podcast Om Serius di Spotify dan Anchor FM, dan mungkin juga follow Instagram kami ya di @omserius, dan juga lupa. Kalau misalnya kalian punya cerita yang ingin di-share, atau mungkin kalian juga mau menceritakannya sendiri kayak Kang Andre sekarang ini, hubungi aja Om Serius bisa via DM, atau mungkin kalian udah nulis nih, kalian kurang pede misalnya kayak direkam sekarang kayak Kang Andre, atau ya mau cerita sendiri tapi nggak pede, ya kalian bisa tulis via tulisan, kirim ke omserius@gmail.com ya. Ditunggu cerita kalian, dan semoga siapa tahu juga ya di episode mendatang cerita kalian yang akan dibacakan. Oke, sekian dari Om Agus dan Kang Andre. Terima kasih juga untuk waktunya ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya.